Selamat pagi umat muda yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk kembali dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, bersorak-sorailah, tinggikan nama Tuhan dengan puji-pujian. Dengan mulut kita, marilah kita menaikkan pujian, haleluya, pujilah. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Teman-teman pemuda, kehidupan kita saat ini telah memasuki era digital. Dalam kehidupan kita sekarang, informasi sangat mudah kita dapatkan melalui berbagai sumber di internet. Hanya dengan mengetik saja, informasi apapun dapat kita peroleh. Akan tetapi, informasi tersebut harus kita pilih dengan bijak agar tidak merugikan orang lain. Seringkali, ketika kita mendapatkan informasi dengan mudahnya, kita akan menyebarluaskan informasi tersebut tanpa memilih dengan bijak. Hal inilah yang dapat merugikan orang lain. Segala informasi yang kita peroleh memiliki dua sisi yang harus kita pandang dengan perspektif yang benar. Sadarkah kita apapun yang kita bagikan melalui media sosial seperti IG Story, tweet, dan jejaring digital lainnya dapat berdampak besar bagi followers atau orang-orang di sekitar kita. Dalam ibadah kita hari ini, kita mau bersama-sama belajar untuk bertanggung jawab dalam berekspresi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ayat pembuka dalam ibadah hari ini diambil dari Amsal 10 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Marilah kita memakai lidah kita untuk memuji Tuhan. Dengan pujian KJ 294, beribu lidah patutlah. Dengan
pemuda, marilah kembali kita renungkan kegiatan kita selama 1 minggu ini. Apa yang telah kita lakukan? Apakah semua perbuatan yang telah kita lakukan telah menyenangkan hati Tuhan? Atau malah sebaliknya, kita mendukakan hati Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan kepadamu, menyerahkan hati kami Tuhan. Kami tahu ketika kami menjalani kehidupan kami, seringkali perbuatan yang telah kami lakukan mendukakan hati-Mu. Seringkali kami menggunakan mulut kami dengan tidak benar. Seringkali kami menggunakan mulut kami untuk menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami secara sadar mendukakan hati-Mu. Ketika kami secara sadar mendukakan hati sanak saudara, teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, seringkali dalam menjalani kehidupan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati-Mu. Padahal kami tahu bahwa perbuatan tersebut tidak layak kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ini kami datang ke hadirat-Mu dengan semua dosa yang telah kami lakukan dalam perkataan kami, perbuatan kami, hati dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang boleh Engkau berikan kepada kami. Untuk anugerah pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menaikkan pujian KJ 467, Tuhanku, bila hati kawanku. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang diambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menghadap Tuhan dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita minta tuntunannya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
kalau pada hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar. Walaupun kami harus berjumpa lewat virtual, ibadah virtual, namun kami percaya bahwa Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karenanya Roh Tuhan kini ada dimanapun kami berada. Ada dimanapun kami mendengar khotbah ini dan perenungan ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga kami bisa mengerti dan lebih lagi kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan dan sukacita. Tentunya juga Tuhan berikan kepada kami hikmat-Mu. Karena hikmat-Mu lah yang menolong kami melakukan segala sesuatu berdasarkan tuntunan Tuhan yang baik dan benar. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam keterbatasan dan kelemahan kami memohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita membuka Alkitab kita. Hari ini bacaan kita terambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membacanya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu, rekan-rekan pemuda GKI Citra. Apa kabar? Semoga semuanya di dalam keadaan sehat. Dan tentunya saya berharap bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi hati kita, pikiran kita, mental kita,
dan spiritual kita juga dalam keadaan yang baik. Dan kita tidak bisa mewujudkan itu tanpa pertolongan Tuhan. Jadi jangan lupa memberikan perhatian kepada hal-hal yang tidak kelihatan, tapi berpengaruh dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana efek lidah di dalam berkata-kata. Dan sekarang, karena kita hidup di tengah pandemi yang semuanya mengandalkan teknologi, kita juga banyak menggunakan aplikasi-aplikasi komunikasi lewat chat. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana agar komunikasi kita itu tetap menjadi komunikasi yang positif. Walaupun di sekeliling kita tidak selalu positif, dan kita juga mungkin bisa mendengar hal-hal yang sangat buruk terjadi ataupun dilontarkan oleh orang-orang di sekeliling kita, termasuk lawan bicara kita. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan lebih dalam Yakobus yang tadi kita baca bersama, Yakobus 3 ayat 1-12, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang menurut saya sangat menarik dan dapat menolong kita memahami lebih lagi apa yang akan kita renungkan dan pelajari pada hari ini. Saya mengajak kita membuka dari Amsal 12 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan buat kita semua. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya akan membaca sekali lagi. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, apa yang tadi kita baca adalah hal yang sangat normal kita alami setiap hari. Siapa yang menghindar atau siapa yang tidak merasakan sakit ketika disabet pedang? Ya. Namanya disabet pedang itu kan pasti kita akan menghindar. Atau kalau kena kita akan langsung mengadu. Aduh sakit. Nggak mungkin yang diem aja gitu kan. Atau kita bilang enggak kok, nggak apa-apa, nggak sakit. Ada yang salah mungkin dengan kita ketika kita melakukan itu. Apa yang Amsal nyatakan di sini sebetulnya sebuah warning buat kita. Karena setiap hari kita bisa mendengar orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang kita percaya dan kita kasihi, berkata seperti pedang. Dan bagaimana kita harus bereaksi? Ini yang akan kita mau dalami bersama. Namun sebelumnya juga saya mau mengajak kita untuk melihat fakta-fakta tentang berkomunikasi menggunakan lidah secara langsung, face to face, atau berkomunikasi lewat texting. Apa sih bedanya, apa kelemahan dan kelebihannya, dan bagaimana kita kemudian bisa mengantisipasi dan menyikapi proses berkomunikasi kita, khususnya di zaman pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama adalah fakta pertama tentang ucapan melalui lidah, yaitu lebih cepat dibanding texting. Apa yang ada di otak langsung keluar, cus aja gitu ya. Kepikiran, aduh asem, keluar asem. Aduh anj, gitu ya. Belakangnya disensor, keluar anj kayak gitu ya. Di atas, aduh setan gitu ya. Keluar setan gitu ya, setan dipanggil-panggil. Berbeda dengan texting. Ketika kita menggunakan dua jempol kita untuk mengetik, atau andai kata kita mengetik di laptop yang harus menggunakan 10 jari, itu pun seringkali membuat kita punya waktu untuk berpikir dan mengolah. Karena sering gak sih teman-teman ketika udah lagi ngetik, aduh kok kayaknya enggak udah hapus. Ketik lagi, aduh kayaknya enggak deh, hapus. Itu sebuah kelebihan satu sisi, karena membuat kita berpikir ulang akan apa yang akan kita sampaikan. Nah, fakta kedua, perbedaan antara komunikasi tatap muka dengan texting adalah kalau lewat mulut atau tatap muka itu nggak bisa diundo, nggak bisa ditarik kembali. Nggak salah gitu ya, orang dalam peribahasa seperti menjilat ludah sendiri, gitu ya. Nggak mungkin bisa ditarik kembali. Apalagi kalau sudah terdengar. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang yang mendengar bilang, lupain ya, tadi gue ngomong asal kok, nggak sengaja. Gak bisa. Ya.
Tapi sekarang teknologi memungkinkan kita untuk melakukan unsend. Udah diketik nih, tapi kita udah kesend bahkan gitu ya. Tapi kita bilang, wah kayaknya ada yang salah nih. Langsung buru-buru unsend. Dan itu bisa. Itu kelebihannya juga yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita dengar memberikan efek instan. Jadi kalau kita ngedengar hal-hal yang buruk, itu secara otomatis ketika kita mulai mendengar, hati kita mulai bergelora gitu kan. Dan itu efeknya instan. Sedangkan kalau texting, sementara orangnya belum baca, gak masalah, gak instan ya. Sedangkan kalau kita berbicara tatap muka, orang lebih mudah untuk berantem ya ketika tatap muka karena terpancing. Karena tadi efeknya instan, reaksinya instan. Apalagi kalau orangnya panasan yang denger, udah langsung begitu dia denger belum selesai bahkan dia denger udah langsung enggak gitu dan lain sebagainya. Itu yang bisa terjadi. Nah, tapi kelebihannya ketika kita bisa bertatap muka dan berbicara dengan lidah kita ini, kita bisa menggunakan ekspresi juga nada. Nada itu penting ya. Ngomong anjing dengan anjing gitu ya, tentu beda ya ditanggapnya. Begitu juga dengan ekspresinya. Dan tentunya itu menolong lawan bicara untuk lebih bisa memahami apa maksud kita. Walaupun satu sisi juga bisa memberikan efek yang buruk kalau kita tidak bisa menahan hal-hal yang seharusnya tidak dikeluarkan. Sedangkan dengan texting, kita tidak bisa memasukkan lebih banyak tone, nada, ataupun ekspresi. Ekspresi kita terbatas dengan emoji. Salah masukin tanda baca aja bisa berefek berat bagi orang yang membaca. Termasuk salah memasukkan emoji gitu ya. Harusnya smile jadi muka marah gitu kan. Atau dengan muka sedih, harusnya sedih malah jadi ketawa ngakak. Tentunya itu juga bisa membuat kesalahpahaman. Nah, rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana? Kita harus bersikap. Bagaimana kita bisa menggunakan baik lidah kita maupun jempol kita untuk mendatangkan kebaikan dan hal-hal yang positif, sementara kita mendapatkan hal-hal yang negatif dari sekitar kita. Karena kan kita tidak bisa menjamin bahwa hidup selalu manis, orang yang diajak bicara nggak emosi, atau kondisi-kondisi di sekeliling kita selalu ideal. Sehingga emosi kita tetap terjaga. Kita nggak bisa menjamin itu. Hidup memberikan kepada kita begitu banyak misteri dan begitu banyak kejutan serta juga letupan. Jadi bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa menggunakan lidah dan menggunakan jari kita dengan baik. Yang pertama adalah mari kita lihat dari sudut pandang si pembicara. Kita sebagai pembicara, kita sebagai orang yang berkata-kata. Yang pertama adalah ada fakta tentang lidah yang harus kita perhatikan dari Yakobus ayat 6. Saya mengajak kita membuka kembali Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6 mengatakan demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah itu kecil, tidak bertulang, tapi dampaknya besar. Bahkan lewat lidah itu bisa terucap berkat atau kutuk yang berefek seumur hidup orang-orang yang mendengar perkataan kita. Salah satu yang paling sering dilakukan, tapi sering kali tidak disadari adalah verbal abuse. Contohnya begini, kita lagi ngobrol dengan kakak, adik, papa, mama, pasangan, pacar, gebetan, sahabat, orang-orang di sekeliling kita. Lalu kemudian ketika dia mulai cerita, kita bilang, udah cerita itu aja, bosen tahu.
Itu verbal abuse. Banyak dari kita seringkali mungkin melakukan itu. Memang mungkin lawan bicara kita sudah cerita berkali-kali, bahkan mungkin puluhan kali sampai ratusan kali, dan kita bosen. Tapi dengan kita mengatakan, udah bosen tahu dengerin cerita lu terus, cerita yang lain apa? Kayak gak ada cerita lain. Itu merupakan verbal abuse. Dan masih banyak contoh verbal abuse yang kalian bisa cari di dalam artikel-artikel tentang kekerasan verbal. Jadi, hati-hati. Ini kecil, tapi dampak yang diberikan itu besar. Bahkan hanya satu kata saja, itu bisa merusak dan meruntuhkan harapan seseorang. Ketika orang lagi bicara, dia lagi mau berkisah tentang hidupnya, berkisah tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan, lalu kita katakan, diam. Bagaimana perasaan saudara bila itu terjadi pada saudara? Ingat, lidah ini kecil, tapi berdampak besar. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah beri perhatian sebelum digunakan. Beri perhatian sebelum digunakan, beri filter sebelum digunakan. Itu kunci pertama. Yang kedua, fakta tentang lidah. Bahwa lidah itu memang tidak mudah dikuasai, tapi bisa dikuasai. Iman kan tidak tidak membuat hidup kita jadi mudah. Iman yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita tidak membuat hidup jadi lebih mudah. Bahkan ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesabaran, lalu kemudian baru selesai amin, ada aja ya sesuatu yang membuat kita gak sabar, lalu gergetan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, barusan gue minta sabar loh, bukan minta cobaan. Terus Tuhan tinggal bilang, ya udah latihan aja. Kan banyak berlatih, banyak bisa. Kalau nggak pernah berlatih, nggak akan bisa. Benar juga kan? Jadi teman-teman, lidah ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Tapi bukan berarti tidak bisa. Susah. Dan kadang lebih banyak godaannya untuk menggunakan lidah secara negatif. Tapi bukan berarti tidak bisa. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang harus kita ingat dan camkan senantiasa. Karena lidah itu juga, ini fakta yang perlu kita pahami banget. Lidah itu nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu tanpa perintah dari otak. Tanpa perintah dari otak. Karena lidah bukan kepala. Kalau otaknya mati, bisa nggak kita bicara? Enggak ya. Orang-orang yang mengalami batang otak mati, itu sudah bahkan tidak dianggap hidup lagi. Jadi, jadilah kepala, jangan jadi lidah. Sehingga, kuncinya apa? Gunakanlah lidah. Kalau tadi yang pertama kan, berikan perhatian sebelum digunakan, berikan filter sebelum digunakan. Gimana caranya? Ya, gunakan kesadaran penuh dari si kepala, sang otak yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kita dengan begitu luar biasa. Gunakanlah kesadaran penuh, jangan autopilot. Mindful, jangan sambil lalu. Pikir dampak jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Dengan begitu, lidah yang kecil dan berbahaya ini dan penuh kuasa bisa ditaklukkan oleh kesadaran manusia, oleh otak kita dan akal budi kita. Gunakanlah kesadaran penuh. Jangan pernah gunakan autopilot. Karena kalau autopilot itu seringkali kita merespon berdasarkan pengalaman. Gue udah tahu nih, kalau emak gue nih udah ngomong begini, pasti ujungnya begini nih. Gue udah tahu nih, itu autopilot. Padahal segala sesuatu belum tentu sama. Dalam hidup ini, segala sesuatu pasti berubah. Tidak selalu apa yang kita pikirkan itu benar. Jadi jangan gunakan sekedar pengalaman kita. Iya memang bisa benar apa yang kita pikirkan. Kalau mama udah ngomongnya nadanya begini, nih pasti ujungnya begini nih. Bisa benar, tapi tidak selalu benar. Karena respon kita yang menentukan bagaimana kebenaran itu berlanjut. Respon kita yang menentukan bagaimana kebenaran itu berlanjut.
Bisa menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi C, atau bisa menjadi Z. Tergantung respon kita. Jadi, gunakanlah kesadaran penuh. Tuhan memberikan kepada kita kepala. Tuhan memberikan kepada kita otak. Tuhan memberikan kepada kita kepandaian. Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Maka gunakanlah sebelum kita menggunakan anggota tubuh yang jelas diperintah oleh otak kita. Yang ketiga, lidah itu dipengaruhi oleh bahan bakarnya juga. Otak nggak akan berfungsi kalau jiwanya udah pergi. Kalau kita udah mati, mau kita punya otak sepandai Albert Einstein pun, it's not work anymore. Nggak akan bekerja lagi. Nggak akan ada fungsinya lagi buat kita. Jadi, apa yang kita masukkan kepada jiwa kita, kepada roh kita, yang justru membuat kita hidup, yang membuat kita ini bisa bergerak dan bisa bertumbuh, bisa berkarya, hati-hati yang kita masukkan ke sana. Karena itulah bahan bakarnya. Teman-teman yang sudah membawa kendaraan sendiri, biasanya akan memilih dengan apa kendaraan kita diisi. Ambillah salah satu contoh merek buatan Indonesia. Ketika kita mau beli bensin, ada yang jenisnya premium, ada yang jenisnya Pertalite, ada yang jenisnya Pertamax biru, ada yang jenisnya Pertamax merah. 4 jenis ini punya harga yang berbeda. Biasanya orang cari yang murah, tapi nggak semua orang juga cari yang murah. Kalau lagi kepepet ya udahlah ya, buru-buru cari yang murah aja atau cari yang kosong, kan mungkin ya. Tapi banyak orang berpikir panjang bagaimana dia mengisi mobil atau motor kesayangannya. Mereka biasanya akan mengisi dengan bahan bakar yang lebih bersih nilai oktannya. Jadi biasanya lebih mahal, bahan bakar itu lebih bersih. Dan tanpa sadar, ketika kita melakukan itu setiap kita mengisi bahan bakar, itu sedang merawat kita punya kendaraan. Kendaraan kita lebih awet, lebih jarang ngadat, lebih jarang rusak. Nah, begitu juga dengan jiwa dan roh kita. Apa yang kita masukin itu berpengaruh pada apa yang akan kita keluarkan. Apa yang kita masukkan ke dalam roh sebagai bahan bakar itu ya, sebagai bahan bakar untuk lidah ini bekerja, baik memberi kutuk maupun memberi berkat, itu akan sangat berpengaruh. Untuk mobil aja kita cari yang terbaik, masa untuk jiwa dan roh kita juga pikiran kita cari yang asal-asal? Jadi perhatikan bahan bakar yang bersih yang kita masukkan, yaitu apa? Kebenaran dan kasih karunia. Tanpa kebenaran dari firman Tuhan, tanpa kasih karunia, maka kita tidak akan mampu memberikan yang baik. Kebenaran saja tanpa kasih karunia hanya akan menekan dan memeras orang-orang di sekeliling kita. Iya kan, lo kan memang tukang bohong. Kebenaran kan? Mungkin itu kebenaran, memang dia suka bohong begitu kan. Tapi bila tanpa kasih karunia, ujungnya hanya judgment, hanya penghakiman. Karena kita tidak mencari tahu juga kenapa dia bohong. Jangan-jangan seseorang bohong sama kita karena dia takut sama kita. Walaupun firman Tuhan bilang jangan bohong. Tapi ketika kita hanya menggunakan truth saja atau kebenaran saja tanpa kasih karunia, dengan mudah apa yang keluar dari mulut kita sekedar penghakiman. Tapi kalau kasih karunia terus juga gitu ya, ya udahlah, maafin aja deh. Kan katanya orang Kristen perlu memaafkan. Udah, normalin aja, nggak apa-apa kok. Udah, sabar ya, sabar hai hatiku, tenang hai hatiku. Udah, anggap aja lalu ya. Udah nggak usah terganggu ya, sambil elus-elus dada. Nggak efek. Efek ke kita makan hati, efek ke dia kagak berubah. Jadi kasih karunia saja tanpa menjalankan kebenaran juga tidak baik bagi kita maupun mereka. Orang-orang yang mendengar
ataupun berbicara kepada kita. Jadi teman-teman, pilihlah firman Tuhan. Karena pilihan kita itu sangat-sangat berpengaruh. Pilihlah kebenaran, pilihlah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita juga ketika kita berbicara kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan mau. Dan disitulah berkat tercurah. Dan bukan kutuk. Karena tidak ada yang namanya kutuk di dalam kasih karunia. Nah, kini sebagai pendengar gimana nih teman-teman? Kenapa sih kita penting banget juga melihat perspektif dari pendengar? Karena kita bukanlah orang yang sekedar berbicara saja atau punya kemampuan untuk berbicara saja. Di dalam komunikasi kita juga perlu mendengar. Dan dalam hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita juga wajib untuk mendengar lebih banyak. Nah, kenapa ini penting? Karena sadar tidak sadar lidah kita juga digunakan untuk menanggapi rangsangan dari luar. Seperti tadi Amsal 12 yang saya baca di awal. Kita baca di awal. Kalau namanya orang ngeluarin pedang lalu nebas kita, nggak mungkin kita diam aja. Terus kita bilang, ya udah tebas lagi. Orang gila itu namanya. Ya. Ketika orang menebas kita, itu sakitnya luar biasa. Dan mungkin kita akan bereaksi banyak hal yang bisa kita wujudkan. Reaksi itu bisa terwujud dalam banyak hal. Ada yang marah, ada yang serang balik gitu ya, mungkin bahkan diambil tuh pedangnya tusuk aja balik gitu ya, bisa. Ada yang mungkin kabur karena nggak mau, makin lama makin menjauh, relasi makin lama makin berjarak. Nah, itu reaksi-reaksi yang normal ketika orang tuh menyakiti kita. Dan sebagai pendengar, respon kita seringkali dipicu oleh apa yang kita dengar kan. Kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita merasa tidak nyaman. Itu berdasarkan apa yang kita dengar dari orang-orang di sekeliling kita. Karenanya ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hidup itu selalu memberikan kepada kita asam. Bukan manis melulu gitu ya, tapi juga nggak pahit melulu, tapi banyaknya asam. Hari-hari kita tuh banyak diwarnai dengan rasa asam. Tapi ketika hidup memberikan kepada kita asam, mari kita buat asam itu menjadi hal yang lebih baik. Misalnya apa? Sayur asam. Tidak sekedar asam kan? Kita bisa memberikan gula, kita memberikan bumbu-bumbu yang lain, termasuk juga garam, sehingga rasa asam itu bahkan menjadi rasa yang sedap. Hidup penuh kejutan tidak bisa dikontrol. Netizen mulutnya nggak bisa dikontrol, apalagi netizen 62. Jangan berharap banyak teman-teman ya. Dan kalau kita hanya sekedar fokus pada apa kata orang, dan kita nggak bisa mengendalikan hati dan pikiran kita capek. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah jangan biarkan perasaan kita mengontrol respon kita. Jangan biarkan perasaan kita mengontrol respon kita. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita nggak pernah tahu kata orang tentang kita. Kita mungkin tahu, tapi kita juga nggak bisa mengubah apa yang orang pikirkan tentang kita. Tuhan Yesus yang sesempurna itu aja, super sempurna Tuhan Yesus itu sebagai manusia, dia aja banyak yang benci, apalagi kita yang masih jauh dari sempurna, yang masih berproses menuju sempurna. So, haters itu di mana-mana, teman-teman. Haters itu di mana-mana. Dan itulah fakta hidup. Tapi kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar kita, termasuk haters terhadap kita. Yang bisa kita kontrol hati kita, pikiran kita, lidah kita. Kontrollah apa yang bisa kita kontrol. Jangan mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Capek teman-teman. Ya. Lalu kemudian yang kedua, bahwa hidup itu penuh dengan tipu daya. Penuh dengan hoax, teman-teman. Hidup itu penuh dengan hoax, penuh dengan kebohongan. Dunia penuh dengan kepalsuan dan bukan kebenaran. Penuh dengan kemunafikan dan topeng-topeng yang beragam. Bahkan mungkin satu orang punya lebih dari satu topeng.
Dunia itu penuh luka dan penuh ketidaksempurnaan. Jangan telan segala sesuatu bulat-bulat, karena tidak semua kata dan kalimat yang kita dengar dari orang lain adalah fakta. Bisa saja itu hoax, bisa saja itu pembohongan publik, bisa saja itu representasi diri mereka sendiri yang berbicara. Jadi, gunakanlah kebenaran firman Tuhan sebagai saringan. Dengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Dengar apa kata Tuhan tentang saudara. Dengar apa kata Tuhan tentang saudara. Jangan pertama-tama mendengarkan apa kata orang tentang saudara. Karena apa kata orang lahir dari keterbatasan. Manusia semua terbatas untuk menilai, memahami, dan mengerti. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi selalu dengarkan, bacalah apa kata Tuhan tentang saudara. Dan di situ saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Walaupun sekeliling saudara penuh dengan netizen yang mulutnya lebih pedas dari bon cabe level 30. Dan yang terakhir, camkan bahwa hidup selalu memberikan kepada kita ragam perspektif. Ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran perspektif. Jadi, jangan-jangan saudara sebagai pendengar dengan mereka yang sedang berbicara, perspektifnya beda. Bukan soal benar dan salah, tapi karena perspektifnya beda, terus jadi nggak nyambung. Lalu Anda merasa terzolimi, kita merasa, kok dia nggak ngertiin gue sih? Ya karena yang satu ngelihat dari atas, kita ngelihat dari bawah, kagak kelihatan, nggak nyambung. Masih mending kalau atas bawahnya tuh nyambung begini. Yang satunya atasnya begini, yang satunya bawahnya begini, bagaimana mau nyambung? Dunia memberikan kepada kita ragam perspektif. Jadi jangan pernah merasa perspektif kita paling benar, perspektif orang lain salah, atau juga sebaliknya. Jangan selalu merasa salah dan perspektif orang lain benar, tapi terbukalah dan belajarlah lebih banyak. Itu yang penting. Terbukalah dan belajarlah lebih banyak. Karena jangan-jangan dengan kita mengetahui perspektif orang lain, kita akan mendapatkan kearifan yang lebih banyak, hikmat yang lebih banyak, kebenaran yang lebih banyak, dan hidup kita menjadi semakin komplit dan sempurna. Jadi, ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pembicara ataupun orang yang berbicara. Yang pertama, jangan pernah mengkecilkan lidah yang kecil ini, karena dia punya dampak besar. Maka beri perhatian sebelum digunakan. Bagaimana beri perhatiannya? Gunakanlah otak kita, kesadaran penuh kita, mindfulness, bahasa kerennya sekarang ya. Lakukan segala sesuatu mindfulness, jangan pakai autopilot. Pikirkan dampaknya, pikirkan efeknya, dan ingat bahwa apa yang keluar dipengaruhi apa yang ada di dalam. Kalau kita tiap hari masukin hal-hal yang buruk, maka ketika hidup menekan kita, yang keluar adalah yang buruk. Teman-teman pasti pernah pakai odol. Nggak mungkin nggak pernah pakai odol. Kita sikat gigi tiap hari pakai odol. Pernah nggak mencet tuh odol sampai di ujung? Keluarnya apa? Tetap odol kan? Sampai kita mungkin, kita pakai koin lah, ntar pakai pisau bahkan gitu ya, pakai sendok digulung, biar apa? Biar semua odolnya tidak tersisa. Rugi kalau ada yang tersisa rasanya gitu ya. Ketika hidup menekan kita, apa yang keluar itu apa yang kita masukin ke dalam. Kalau dari tube odol itu ada hal yang dimasukin yang buruk, begitu dipencet ya yang buruk itu ikut keluar. Tapi ketika dalamnya betul-betul odol saja, mau dipencet gimana pun, keluarnya tetap odol. Perhatikan apa yang kita bawa masuk ke dalam, sehingga ketika kita di-squeeze, ditekan, dihancurkan oleh orang-orang di sekeliling kita yang mencoba memang menghancurkan kita, keluarnya tetap bukan odol ya, tetap firman Tuhan.
Masukkan firman Tuhan, agar apapun yang keluar, tetap firman Tuhan. Itu 3 tips untuk yang mendengar. Berbicara. Sekarang 3 tips juga untuk kita sebagai pendengar. Ingat bahwa hidup memberikan kita lemon, ya, memberikan kepada kita asam. Setiap hari banyak asam. Tapi bagaimana kita mengelola asam itu pilihan kita. Jadi pilihlah yang baik. Apa yang kita pilih itu penting sekali. Mastering our heart and mind, ya. Jangan biarkan perasaan kita mengontrol respon kita. Pilihlah apa yang bisa kita kontrol, bukan apa yang tidak bisa kita kontrol. Lalu kemudian yang kedua, bahwa hidup penuh dengan kebohongan. Jadi jangan percaya bulat-bulat. Pikirkan, refleksikan dengan firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan tentang saudara, bukan apa kata orang tentang saudara. Dan yang ketiga, bahwa hidup memberikan kepada kita perspektif. Jadi terbukalah dan belajarlah lebih banyak. Karena melalui belajar dan melalui keterbukaan, kita jadi pribadi yang jauh lebih sempurna. Selamat menggunakan lidah kita, selamat menggunakan jari kita, dan jadilah anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap berkat kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dan telah Engkau karuniakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh terus memimpin bangsa dan negara kami ini di dalam setiap apa yang dijalani Tuhan. Di mana keadaan saat ini tidak menentu, di mana kami masih bersama-sama mengalami problem pandemi COVID-19, kiranya Engkau yang boleh senantiasa menguatkan kami semua agar Engkau juga yang boleh memimpin setiap orang-orang di pemerintahan sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada, kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai gereja yang ada, untuk setiap orang-orangnya boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terkhususnya kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk GKI Perumahan Citra 1 ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai Tuhan gereja-Mu ini, Engkau yang boleh memakai gereja-Mu ini untuk boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Engkau juga yang boleh pimpin Tuhan untuk setiap gembala kami, Pendeta Elizabeth Hasikin, Pendeta Gloria, dan juga Pendeta Naya. Kiranya Engkau yang boleh memimpin mereka Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk umat pemuda di GKI Perumahan Citra 1, kiranya Engkau yang boleh
senantiasa memimpin jemaat-Mu di tempat ini, sehingga setiap umat pemuda dalam kehidupannya boleh senantiasa berdekat kepadamu Tuhan, boleh selalu memiliki kerinduan untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap permasalahan yang dialami oleh umat muda dalam pencarian pekerjaan, pencarian pasangan hidup, kekhawatiran akan masa depan, juga untuk masalah-masalah lain, kiranya Engkau yang boleh senantiasa menguatkan dan memberikan jalan keluar di dalam setiap kehidupan umat pemuda. Ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap apapun pergumulan umat pemuda yang ada, kiranya Engkau yang boleh senantiasa memberkati, memimpin, Engkau yang boleh senantiasa terus dekat dengan umat-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk persiapan bagi setiap panitia Natal di Gereja Perumahan Citra 1, kiranya Engkau yang boleh senantiasa memberkati setiap panitia Natal yang ada, sehingga mereka boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kami semua boleh selalu rindu untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa rindu untuk melayani Engkau. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap diri kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kehidupan kami berkat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas segala pemeliharaan dan kasih karunia yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Nas persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Take my life and let with me, consecrated Lord to Thee. Take my moments and my days, let them flow in endless praise. Let them flow in endless praise. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a mite who I withhold. Take my intellect and use every flower as the soul choose, every flower as the soul choose. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami panjatkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam berbagai keadaan yang kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami.
Ajar kami terus untuk memberikan yang terbaik, walau di dalam keadaan apapun yang kami alami, dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagimu. Perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Namun, disinilah tantangan terbesarnya, yaitu kita menghadapi kehidupan kita, di mana kita berhadapan dengan begitu banyak orang yang mungkin merespon kita dengan keliru. Ingat, jangan kita mudah terpancing. Gunakan hikmat dari Tuhan agar kita dapat merespon secara benar. Apapun kondisi di sekeliling kita, responlah berdasarkan hikmat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.